Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat jalma awam rahimakumullah, tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Kita sekarang sudah berada di tahun baru Hijriyah, tahun 1442. Itu berarti umur kita semakin bertambah, tapi hakikatnya umur kita itu semakin berkurang. Sebab kita hidup di alam dunia ini itu sudah ada jatah umurnya masing-masing yang udah ditulis. Waktu kita umur 120 hari ada di dalam kandungan ibu kita. 120 hari itu kalau pakai bulan berarti 4 bulan. Jadi waktu kita umur 4 bulan ada di dalam kandungan ibu kita, tepatnya itu 4 bulan 10 hari. Thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin, yaitu ke jasad kita. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 perkara. Dan di antara yang 4 perkara itu salah satunya adalah ajalnya atau umurnya. Itu sudah dicatat sama malaikat. Kapan matinya, hari apa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, itu semua sudah lengkap dicatat sama malaikat. Juga di mana matinya, di rumah atau di hotel atau di rumah sakit, atau mungkin juga di kebun lagi mojok, itu juga udah ada catatannya. Juga kapan matinya itu udah ada catatannya. Ada yang catatannya matinya itu karena sakit kanker. Ada yang catatannya matinya itu karena kecelakaan. Ada juga yang catatannya matinya itu karena jatuh dari ayunan. Ah, masa Ustaz jatuh dari ayunan mati? Atau gimana enggak mati? Orang ayunannya di atas tower, jatuh atau mampus mati, modar is dead. Lagian ayunan di atas tower itu mah bukan ayunan, bunuh diri aja namanya. Enggak ada kerjaan, ayunan di atas tower. Jadi itu semua, kapan matinya, di mana matinya, kenapa matinya, itu semua lengkap sudah dicatat waktu kita umur 120 hari ada di dalam kandungan ibu kita. Jadi kita semua yang hidup di alam dunia ini sudah ada jatah umurnya masing-masing yang sudah ditetapkan. Jadi berapa tahun kita hidup di dunia ini itu sesuai jatah umurnya masing-masing. Kalau jatahnya udah habis, ya harus mati. Orang jatahnya udah habis, istilahnya kontraknya. Jadi kita hidup di dunia ini itu udah ada kontraknya masing-masing. Kalau kontraknya di dunia udah habis, ya mesti pergi. Harus angkat kaki dari dunia ini, alias mati, modar, alias is dead. Jadi intinya, orang itu nggak bakalan mati selama jatah umurnya masih ada. Walaupun udah sakit parah, udah gak bisa ngapa-ngapain, berak di tempat tidur, kencing di tempat tidur,
badannya juga udah kurus, tinggal tulang doang. Tetap kalau jatah umurnya masih ada, nggak bakalan mati. Walaupun sama anak-anaknya udah dikepret-kepret pakai daun kelor biar cepat mati. Kan ada dulu mitos gitu ya, biar cepat mati katanya mesti dikepret-kepret pakai daun kelor. Tetap aja kalau jatah umurnya masih ada mah nggak bakalan mati, biarpun udah dikepret-kepret pakai daun kelor. Lagian salah sih dikepret-kepretnya pakai daun kelor. Kalau pengen bapak lu cepat mati mah bukan dikepret-kepret pakai daun kelor, tapi pakai batang pohon kelor yang gede. Gebugin ke bapak lu, beledak-beledak. Ntar juga mampus bapak lu, is dead. Ya Allah. Kadang-kadang ada anak kayak gitu ya, ngarepin bapaknya cepat mati karena udah capek kali ngurusin. Bahkan pernah dulu waktu saya turun dari panggung habis ceramah, terus saya duduk, ada orang nyamperin minta air. Kata saya, buat apa pak? Kata dia, buat bapak saya Ustadz, sakit udah lama, udah hampir setahun gak bisa ngapa-ngapain. Berak di tempat tidur, kencing di tempat tidur, badannya juga udah kurus. Ini mas saya minta air aja sama Pak Ustadz, supaya kalau emang bapak saya bakalan sembuh, supaya cepat sembuh. Tapi kalau emang gak bakalan sembuh lagi, ya supaya mudah aja keluar nyawanya gitu Pak Ustadz. Kata saya, coba aja bacain surah Ar-Ra'du. Di dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya surah Ar-Ra'du. Coba aja bacain surah Ar-Ra'du. Kata dia, udah Pak Ustadz, udah saya bacain surah Ar-Ra'du, tetap aja nggak mati-mati. Ya Allah, saking pengennya kali bapaknya mati. Ya Allah. Udahlah Pak Ustadz, ini mas saya minta air aja sama Pak Ustadz, mudah-mudahan ada maunahnya. Ya udah, kata saya, siapa nama bapaknya? Dia sebutin nama bapaknya. Terus saya kasih air, nih minumin ke bapaknya. Kalau nggak bisa diminumin, usap-usapin aja ke mukanya, ke badannya. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Terus dia pulang. Besok paginya sekitar jam 6 habis subuh, orang yang minta air itu nelpon saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, makasih. Kata saya, makasih atas apa nih? Berkat air dari Pak Ustadz semalam, alhamdulillah sekarang bapak saya udah mati. Ya Allah, bapaknya mati bilang alhamdulillah. Atuh saya bingung gimana jawabnya coba. Masa saya mau jawab, ya syukur atuh kalau udah mati mah. Masa saya mau jawab gitu? Ya Allah, saking senangnya kali bapaknya mati sampai bilang alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb. Terus bapaknya orang tadi itu mati apa karena air dari saya? Ya enggak. Emang hari itu mungkin jatah umur bapaknya udah habis kali, makanya mati. Adapun air dari saya, yaitu mah wasilah aja. Kalau bapaknya mati karena air dari saya, waduh, atau berarti saya jadi pembunuh itu mah. Nggak mau saya. Ya Allah ya Rabb. Jadi separah apapun orang sakit, kalau jatah umurnya masih ada, gak bakalan mati. Begitu juga orang walaupun kelihatannya lagi sehat, lagi ngobrol misalnya, tapi kalau jatah umurnya udah habis, bakal mati. Walaupun tadinya lagi ngobrol. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah, tiap-tiap umat mempunyai ajal, batas waktu.
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun. Jangan cabut nyawa saya sekarang ya Allah, ntar aja. Saya masih betah hidup di dunia, lagi banyak duit, rumah megah, mobil mewah, istri cantik, selingkuhan banyak. Jangan sekarang ya Allah, ntar aja. Nggak bisa. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula memajukannya. Cepet ya Allah, cabut aja nyawa saya sekarang. Buat apa hidup juga belangsak, duit nggak punya, kerjaan nggak punya, di pabrik di PHK gara-gara kolorna, akhirnya jadi belangsak kayak gini. Mending belangsak juga kalau punya istri cakep mah. Ini mah mana jelek, hitam, monyong, jendol, nong-nong, hidup lagi. Udahlah cabut aja nyawa saya sekarang ya Allah. Nggak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kalian semua, tidak bisa diundur barang sesaat pun, dan tidak bisa pula dimajukan barang sesaat pun. Akan tepat sesuai dengan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Adapun karena kita nggak tahu berapa tahun jatah umur kita hidup di alam dunia ini, ya kita berdoa aja mudah-mudahan diberi umur panjang, badan sehat, rezeki yang luas, halal, berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kita juga harus tetap ingat, suatu saat kita akan mati. Kata orang Sunda, hiji waktu orang bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas. Raga ditinggalkeun nyawa, maut pingaraneunana, diri sasampiran awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Saliring-liring dumadi sarengkah saparipola, urang mah tengah bogaan naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Gableg naon urang di alam dunia ieu. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, suatu saat pastikan datang, deng deng deng, saat-saat paling menakutkan, deng deng deng. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat, deng deng deng, menolongmu dari kematian, deng deng deng. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Pales. Wajar aja kalau pales. Orang bukan penyanyi, segini juga sudah uyuhan ya. Saya itu paling senang sama lagu-lagunya Bang Haji Roma Irama. Bang Haji Roma Irama mah lihat apa aja jadi lagu dia mah. Lihat orang buta jadi lagu. Terangnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya. Terang bagi orang, gelap bagi dia, indah bagi orang, suram bagi dia. Tuh, lihat orang buta jadi lagu. Bang Haji mah lihat bulan jadi lagu. Bulan di manakah kini,
jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari, malam semakin gelap. Gitu kan? Iya, Bang Haji tuh lihat apa aja jadi lagu dia mah. Jangankan lihat bulan, lihat mobil mogok jadi lagu Bang Haji mah. Ada gitu lagunya, ada. Bang Haji lihat mobil mogok jadi lagu. Rem tangan, rem tangan. Rem tangan sudah pasti ada, hadapilah semua. Kayak gitu ya. Masya Allah, hebat Bang Haji ya. Makanya waktu Bang Haji Rhoma Irama mencalonkan diri jadi presiden, itu mah saya dukung banget itu 100%. Kalau Bang Haji Rhoma Irama jadi presiden, mantap. Mungkin lagu Indonesia Raya juga kalau Bang Haji Rhoma Irama jadi presiden lagamnya berubah. Kalau sekarang kan lagu Indonesia Raya itu lagamnya Indonesia Raya merdeka merdeka. Kalau Bang Haji Rhoma Irama jadi presiden, lagu Indonesia Raya mungkin lagamnya berubah. Indonesia Raya merdeka merdeka. Terlalu. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang bernapas akan merasakan mati. Jadi kita semua ini calon-calon mayat. Calon bupati belum tentu jadi bupati. Calon presiden belum tentu jadi presiden, saingan banyak. Tapi calon mayat itu pasti. Cuman kapannya yang kita nggak tahu. Mungkin saudara-saudara duluan, saya belakangan, atau mungkin malah terbalik, saya yang belakangan, saudara-saudara duluan. Kita nggak tahu. Yang jelas kita akan mati. Bahkan kalau kita mencontoh umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu umurnya hanya 63 tahun. Kita ini sebagai umatnya gak akan jauh umurnya dari umur Nabi kita, yaitu 63 tahun. Maka kalau ada sekarang yang umurnya udah 62 tahun, hati-hati, setahun lagi tuh. Syukur-syukur dapat bonus, syukur-syukur itu juga. Bahkan kebanyakan sekarang yang mati itu umurnya di bawah 63. Kita lihat artis-artis di TV yang meninggal itu kebanyakan umurnya di bawah 63. Di kampung saya juga kebanyakan yang mati rata-rata di bawah 63 tahun. Ada yang baru 50 tahun, ada yang baru 40, ada yang baru 30, bahkan ada yang baru 20, baru 17. Makanya kalau di kampung saya ada yang mati umurnya baru 20 tahun, 30 tahun, itu saya suka ngagibeg. Apa ngagibeg? Takut sieun. Di dalam hati itu suka kepikiran, wah, jangan-jangan besok giliran gua nih. Kalau yang meninggalnya orang udah tua mah saya nggak ngagibeg. Wajar lah, udah tua meninggal. Saya kan masih muda. Padahal mati itu nggak tua nggak muda. Kalau udah waktunya mati mah ya mati, walaupun masih muda. Umur kita mah nggak bakalan sampai ratusan tahun. Sebab Nabi kitanya juga cuma 63 tahun. Kita umatnya ya nggak bakalan jauh dari 63. Beda sama umat-umat yang dulu. Kayak umat Nabi Adam. Umat Nabi Adam itu umurnya 1000 tahunan. Sebab Nabi Adamnya juga umurnya 1000 tahun. Umatnya ya ada yang 900, ada yang 1000.
postur tubuhnya juga beda sama kita. Umat Nabi Adam tuh tingginya 60 hasta. 60 hasta tuh kalau pakai meteran kira-kira 30 meter. Raksasa aja itu mah ya. Andai masih ada yang hidup, habis kita diinjak-injak. Bayangin aja tingginya 30 meter. Segede apa itu badannya? Telunjuknya aja ada kali segede pohon kelapa mah. Belum plernya segede apa kali ya. Kanjutnya ada kali segede kubah masjid mah. Masya Allah. Atau bayangin aja tingginya 30 meter. Kalau orang sekarang mah paling tinggi aja paling 2 meter. Ya enggak? Jadi manusia itu dari zaman Nabi Adam makin kesini makin kecil. Makin kesini makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah kita ini umat terakhir paling kecil kalau dibanding umat-umat yang dulu. Tapi walaupun kita ini kecil badannya, tapi alhamdulillah gede hutangnya. Menang di hutang doang kita mah. Banyak kreditnya, mobil kredit, motor kredit. Makanya di jalan-jalan itu banyak motor bagus, mobil bagus. Tapi klapsonnya kalau dipencet bunyinya itu dit 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 karena belinya kredit. Ya, jarang ada motor atau mobil bunyi klapsonnya itu cash. Dapat belinya cash. Atau bunyi klapsonnya tan karena belinya kontan. Jarang. Rata-rata mobil bagus, motor bagus, bunyi klapsonnya dit dit karena belinya kredit. Ya Allah. Sampai-sampai baju juga sekarang mah kredit. Tuh kerjanya ibu-ibu. Sampai penuh baju di lemari sama baju istri. Baju lakinya mah dia keluarin, dia taruh di kardus. Udah gak ada tempat lagi di lemari buat baju lakinya. Penuh sama baju dia semua. Padahal yang beli lemari lakinya, tapi baju lakinya mah dia taruh di kardus. Sungguh terlalu. Itulah akibat istri hobi ngutang baju. Mentang-mentang sekarang zamannya ngutang. Sampai-sampai mas kawin juga ngutang zaman sekarang mah. Apa boleh tad mas kawin ngutang? Ya boleh aja kalau ceweknya ridho mah. Neng, mau nggak nikah sama abang? Mau bang. Asal mas kawinnya aja 5 juta. Neng buat beli HP Samsudin. Samsung kali neng. Iya. Tapi abang baru punya 2 juta neng. Gimana kalau mas kawinnya abang ngutang? Bayar separuh dah 2 juta dulu. Tar sisanya kalau udah punya abang bayar. Gimana neng? Ya udah tuh nggak apa-apa. Nikah akhirnya dia. Mas kawinnya ngutang bayar separoh. Begitu malam pertama kata bininya, awas ya bang, jangan dimasukin semua, separoh aja. Kan mas kawinnya juga baru separoh. Kata lakinya, aduh neng, tanggung amat kalau cuma separoh mah. Gak mau, pokoknya nggak boleh dimasukin semua, separoh aja. Mas kawinnya juga baru separoh. Aduh neng, tega amat sih sama abang. Bodoh. Aduh, bisa liar ya mahulu aing. Asup ngan saparo. Mentang-mentang zaman hutang. Makanya kata Bang Haji Roma Irama, orang kaya tuh bukan yang punya mobil mewah, bukan yang punya rumah megah, tapi orang kaya tuh orang yang gak punya utang. Biarpun rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi masih punya hutang, itu mah orang miskin. Tapi walaupun rumahnya gubuk, mobil nggak punya, motor nggak punya, tapi dia nggak punya hutang, itulah orang yang kaya. Walau makan sederhana, makan nasi sambal lalap. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya.
Itulah orang yang kaya. Gitu ya. Kama qala kong haji Roma Irama fi lagutihi. Lah kalau bisa mah jangan sampai punya hutang. Apalagi kalau kita mati sampai ninggalin hutang. Mending kalau dibayar sama anak kita. Kalau enggak, kata Nabi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqadha anhu. Ruh orang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya. Masya Allah. Ya, hutang memang dibolehkan dalam syariat Islam, tetapi wajib dibayar. Kalau tidak dibayar, maka akan dituntut sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan jenazah seorang muslim yang masih memiliki tanggungan hutang 2 dinar sampai hutang itu dilunasi. Masya Allah. Oleh karena itu sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kalau bisa mah jangan sampai punya hutang lah. Tapi kalaupun memang harus berhutang, ya silahkan saja. Tapi harus ingat, wajib dibayar. Kalau sampai nggak dibayar, maka akan dituntut sampai hari kiamat. Wal'iyadu-billah. Ya, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.